Assalamualaikum ya teman-teman. Ya, ini hari ini saya mau sharing ke teman-teman. Saya mau sharing pengalaman saya memakai motor saya Honda CB 150 Verza ya. Selama pemakaian 2 tahun teman-teman. Nah, ini tahun 19 ya teman-teman. Saya beli tahun 19 bulan Agustus ya teman-teman. Bulan Agustus, jadi ini udah pemakaian 2 tahun 2 bulan. Nah, ini saya sharing ke teman-teman pemakaian selama 2 tahun itu. Ini pengalaman pribadi ya teman-teman. Saya nggak tahu, mungkin pengalaman pribadi itu bisa beda-beda. Nah, lanjut ya. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya bahasa saya itu kaku. Soalnya ini video pertama saya ini teman-teman. Ini rencananya ini hujan ya teman-teman. Ini rencananya saya sebelumnya itu saya mau beres-beres di kebun belakang ya teman-teman. Karena hujan ya. Ya udah, saya coba buat video tentang sharing pengalaman-pengalaman ini teman-teman. Ya, ini untuk pengalaman pertama saya selama memakai JB Verza ini ya. Ini yang saya rasakan nih teman-teman. Yang pertama itu BBM teman-teman. Jadi Honda Verza ini konsumsi BBM-nya itu teman-teman sangat irit teman-teman. Irit ini. Honda CB Verza ini irit. Jadi biasanya itu saya kalau kerja itu ya teman-teman, kan kalau misalnya gajian itu, ini Honda Verza saya ini saya isi full tank teman-teman, pakai pertalite. Saya isi full tank itu kurang lebih ya 70 ribuan lah teman-teman. Itu sebulan itu ndak habis teman-teman, masih sisa 1 strip 2 strip itu sebulan. Itu irit pol. Dengan penggunaan itu ya, jarak rumah saya ke tempat kerja itu ya pulang pergi kira-kira 5 km, ndak jauh, memang ndak jauh. Tapi kan motor ini itu nggak dipakai juga cuman buat pulang pergi kerja ya, tapi kadang juga saya pakai jalan-jalan keliling kampung, keliling kota di Semarang ini teman-teman ya. Salah Sabtu Minggu itu saya buat jalan-jalan, itu nggak habis teman-teman, nggak habis. 1 bulan 70 ribu itu irit banget itu. Saya sampai punya perasaan nggak bakal saya jual ini motor teman-teman. Nggak bakal saya jual, saking iritnya. Jadi sayang teman-teman, wes sayang nek buat dijual. Terus yang kedua teman-teman ya, ini dari segi posisi riding teman-teman. Posisi riding itu eh, pabrikan Honda untuk CB Verza ini didesain nyaman teman-teman, sangat nyaman, sangat nyaman. Jadi dari jok ini, posisi duduk kita ini ke stang ini teman-teman, ini stangnya lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi didesain itu nyaman teman-teman, nyaman. Punggungnya itu lurus tegak teman. Nah, ini coba saya pakai ya teman-teman. Nah, ini dari posisi jok ini teman-teman, posisi duduk ke stang ini nyaman teman-teman. Posisi riding nyaman, didesain sangat nyaman, jadi nggak gampang pegel. Terus ya, ini padahal kaki saya napak, ini tinggi saya 175, napak teman-teman, napak 175 itu nyaman banget buat naikin Honda Verza ini ya teman-teman ya, nyaman banget. Yang ketiga, pengalaman saya selama pakai ini ya, itu perawatan teman-teman. Perawatannya itu mudah teman-teman, nggak rewel. Ini selama 2 tahun nggak pernah rewel, alhamdulillah ya teman-teman. Ini motor ini ya semoga berkah ya teman-teman. Saya beli 2 tahun yang lalu, semoga berkah sampai nanti ya teman-teman, biar dipakai terus ini. Ini selama ini 2 tahun 2 bulan nggak ada rewel teman-teman. Ini semuanya partnya semua masih ori, nggak ada ya teman, masih ori semua. Belum ada yang saya copot satu pun, apa saya tambah, itu nggak ada teman-teman ya.
masih ori semua ini. Jadi untuk perawatan itu ya saya kan kalau masih baru itu ada servis gratis teman-teman di HM, itu saya servis rutin ya, taat saya teman-teman. Nanti saya kasih lihat ya, coba nanti saya kasih lihat fotonya ya teman-teman, ada di kamar tuh, nanti saya ambilin, saya foto itu ya. Servis teman-teman, servis saya itu 1500 km sekali tuh teman-teman ya. Itu saya apa namanya, saya rutinin, saya taatin setiap ganti oli itu ya teman-teman. Saya ganti olinya itu kan kadang ada yang 1500 km atau enggak setiap berapa waktu ya, setiap 2 bulan gitu ya teman-teman, 3 bulan itu harus ganti oli, tergantung mananya dulu yang sampai itu waktunya dulu apa KM-nya dulu ya teman-teman. Kalau saya sih lebih patokan ke KM aja sih teman-teman, ke KM. Saya itu setiap 1500 kali, 1500 km sekali itu saya ganti oli, saya usahain ya teman. Saya ganti oli supaya kan ya, oli itu menurut saya bagi motor teman-teman itu ya kayak air putihnya, minumnya itu penting. Kayak kita itu kalau nggak minum air putih ya teman-teman, lemas teman-teman. Dehidrasi sama kayak motor juga itu harus tepat ya ganti oli. Kalau saya pribadi ya teman, saya pribadi itu setiap 1500 km teman-teman. Sebentar teman-teman ya, sebentar. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Mohon maaf tadi istri saya manggil ya teman-teman. Jadi saya terpaksa berhenti dulu. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Untuk yang berikutnya itu dari segi perawatan ya teman-teman, karena mungkin ini masih motor baru ya. Jadi untuk perawatan itu ya hanya servis berkala teman-teman. Servis berkala setiap, kalau servis itu ya teman-teman, kalau saya sih servis itu setiap pengecekan bersih-bersihin itu setiap 3 atau 4 bulan sekali teman-teman. Tapi kalau ganti oli itu ya teman-teman ya, ganti oli itu jangan sampai telat ya. Kalau bisa teman-teman usahain itu, kalau saya pribadi sih setiap 1500 km sekali itu udah ganti oli. Kalau masalah olinya itu oli apa sih ya teman-teman ya, itu cocok-cocokan teman-teman. Nggak bisa kita memaksakan, oh bagus ini, bagus ini, bagus ini. Karena setahu saya itu ya teman-teman ya, oli itu kalau saya ditanya oli yang paling bagus itu apa, ya bingung teman-teman jawabnya. Karena oli itu juga jenisnya beda-beda ya teman-teman. Ada sebutannya itu oli mineral ya teman-teman, oli semi sintetis, oli full sintetis itu ya. Jadi beda-beda dan semuanya itu nggak ada yang paling bagus. Misalnya jenis si A paling bagus jenis si B, nggak bisa teman-teman. Jadi semuanya itu oli full sintetis, oli semi sintetis itu ada kelebihan dan kekurangannya, dan cocok-cocokannya itu juga tergantung motor apa dulu nih. Kalau motor yang racing itu mungkin ya full sintetis, kalau motor yang lama itu ya bisa yang kekentalannya kental jadi mineral atau yang semi sintetis. Itu sepengetahuan saya teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi teman-teman, saya pribadi itu selama 2 tahun 2 bulan ini saya pakai oli itu baru 3. Jadi yang pertama ya pasti yang itu oli AHM, apa namanya, oli Honda asli itu ya, AHM itu dari servis gratis itu ya teman-teman, dikasih itu selama 1 tahun itu. Terus setelah 1 tahun servis dan oli gratisnya kan sudah hilang teman-teman, sudah nggak ada, sudah habis. Nah saya servis itu di dekat rumah saya sendiri teman-teman. Nah, saya itu pakai olinya tuh Prima XP teman-teman, Prima XP, dan ini rencananya bulan ini teman-teman, bulan ini dikit-dikit ini mau saya ganti, mau coba, kata teman saya coba dulu. Teman saya juga pakai Verza teman-teman, coba dulu pakai oli Shell, yang oli Shell yang advance ya teman-teman, yang AX7 itu. Saya mau coba pakai itu, katanya tarikannya tambah enteng. Ya, terus saya juga mau coba, kan biasanya saya teman-teman, biasanya kan saya pakai Pertalite teman-teman.
Saya mau coba saya pakai Pertamax teman-teman, saya full tank pakai Pertamax, bedanya saya mau ngerasain bedanya itu gimana. Nah itu ya teman-teman ya, itu sharing pengalaman saya selama pakai Honda CB Versa ini selama 2 tahun ya teman-teman. Ini yang pertama, nggak ada kendala sama sekali, nggak ada kendala sama sekali untuk masalah sektor mesin, nggak pernah ada rewel, itu nggak ada teman-teman. Ini motor bandel ya teman-teman. Kuat ini motor ini, tenaganya juga. Saya kan di Semarang tuh kadang jalan-jalan ke Ungaran, ke Pati, naik jalan itu tanjakan, dan tanjakannya itu nggak pendek, jauh, tanjakan itu nanjak jauh teman-teman, dan itu ngisi terus powernya, itu kuat ini motor ini, kuat. Nah untuk mungkin dari segi kelemahan ya teman-teman ya, kelemahan setiap motor itu pasti ada kelemahan, pasti. Mau motor apapun tuh pasti ada kelemahannya teman-teman. Kelemahan, segi kelebihan tuh pasti ada, dan itu tergantung pemiliknya itu sendiri, bisa menikmati kelemahannya, bisa menunjang potensi si motor, itu tergantung pemiliknya sendiri. Kalau menurut saya sih, kalau kita sudah memilih suatu motor ya kan pasti ada kelemahan, kekurangan, kelemahan dan kekurangan serta kelebihan itu pasti ada lah. Itu ya dinikmati saja, dinikmati saja kekurangan itu. Toh itu kan pilihan kamu sendiri, dan berdoa sama Tuhan semoga motor yang kamu beli itu berkah ya. Malah kayak gitu. Lanjut ya teman-teman. Jadi untuk kekurangan itu ini jok ini teman-teman. Ini jok ini menurut saya kurang empuk ya, dan agak sedikit keras malah teman-teman ini. Ini rencananya mau pengen saya ganti atau enggak saya tambah busa biar empuk, itu gimana caranya saya nggak tahu, belum mikir apa ada memang bisa, saya nggak tahu nanti kalau kebesaran cocok nggak, pas nggak ke pemasangan joknya ini, bisa nggak dipasang, saya nggak tahu, cuman saya pengen aja biar empuk, gimana caranya gitu teman-teman. Ini ya dari sektor ini pertama. Itu pertama, itu impresi pertama itu kan, impresi pertama itu pas saya riding nyaman loh, nyaman, tapi juga sekaligus langsung ketahuan kekurangannya itu joknya teman, joknya ini nggak empuk. Terus sama handle grip teman, handle grip ini juga nggak empuk teman-teman, ini keras ya teman, plastiknya ini keras, jadi kadang kalau saya lama itu, kalau riding 1 jam ya teman-teman ya, itu kesemutan teman-teman. Ya, yang terutama di bagian kanan itu, bagian gas itu kesemutan. Jadi saya biasanya saya gas banter, terus saya lepas tangan, saya pijit-pijit sendiri itu biar nggak kesemutan teman-teman ya. Mungkin tuh nanti bisa diakalin sama ya ganti hand grip yang lebih empuk ya teman-teman. Terus yang ketiga itu rantai teman-teman. Iya bener, rantai teman-teman, rantainya CB Versa ini teman-teman ya, ya udah pada tahu mungkin ya, ini berisik apa sedikit berisik ya, ya kategorikan berisik ya teman-teman. Ini rantai Honda CB Versa ini saya masih original, ini nggak tahu ini suaranya tuh crik 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 gitu teman-teman, mau pelan mau banter itu teman-teman, ada suaranya kricik 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 gini. Lah ini saya ngakalin ya, kata bengkel itu dikasih oli rantai teman-teman, oli rantai. Tapi kok menurut saya oli rantai yang saya beli di Indomaret itu hilangnya dia teman-teman, hilangnya itu paling sehari 2-3 hari teman-teman, hilang itu 3 hari lah, 3 hari itu hilang suara kericik-kericik ya. Tapi setelah ke hari keempat itu ada lagi, tapi suaranya itu teman-teman masih sedikit, masih enggak banter, suaranya itu masih krik 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 ya. Tapi kalau udah seminggu itu teman, balik lagi teman-teman, kericik-kericik kericik lagi. Nah itu kekurangannya, mungkin nggak tahu apa ya, mungkin apa materialnya kurang bagus, rantainya apa gearsetnya saya kurang tahu teman-teman. Itu kekurangannya itu, supaya mungkin Honda itu material bautnya mungkin kedepannya diperbagus, mungkin ya harga ya nambah ya teman-teman. Ya pokoknya dimaksimalkan lah ya. Ya itu kekurangannya. Saya rencananya sih mau ganti nih gearsetnya, yang terkenal sih di luaran kan ya SSS ya, saya mau ganti SSS yang paling, yang bagus lah jenisnya, sekitar 500 ribuan ya katanya, saya mau ganti itu.
Terus kekurangan yang berikutnya teman-teman ya, selama saya pemakaian CB Verza ini, apalagi ya teman-teman ya, soalnya saya nikmatin sih teman-teman, saya nikmatin punya motor. Ada kelebihannya, irit ya teman-teman, irit ridingnya, posisi ridingnya nyaman, terus ya nggak rewel, bandel ini. Ya ada kekurangannya, ya kekurangannya itu dinikmati teman-teman ya. Kita harus bersyukur, kita punya motor itu harus bersyukur teman-teman ya. Mungkin itu dulu teman-teman ya, mungkin itu dulu sharing saya, pengalaman saya selama 2 tahun 2 bulan pakai motor ini teman-teman. Saya bisa menyimpulkan itu dari kelebihan dan kekurangannya. Motor ini worth it teman-teman buat dibeli teman-teman, worth it sekali buat teman-teman beli. Apalagi teman-teman yang berusia kayak saya ya, udah berkeluarga, udah punya anak, itu posisi riding itu sangat perlu. Konsumsi BBM yang irit itu sangat perlu, karena di kehidupan kita ya teman-teman ya, nggak tahu kalau misalnya konsumsi BBM boros teman-teman ya kan. Buat beli BBM aja teman-teman itu 70.000 1 bulan. Kalau boros teman-teman ya lumayan bisa dibuat ditabung ya teman-teman. Misalnya 1 bulan kok 70.000, kalau boros 1 bulan 2 kali lipatnya 140.000 teman-teman, lumayan itu buat jajan, buat ditabung kan lumayan teman-teman ya. Kalau menurut saya sih itu sih teman-teman, masih worth it ini Honda CB Verza dibeli tahun ini 2021. Saya nggak nyesel, termasuk saya itu nggak nyesel beli Honda CB Verza ini ya teman-teman ya. Ya sekian teman-teman, mungkin nanti kesempatan berikutnya saya coba review ya, review untuk CB Verza ini dari depan sampai belakang ya. Coba tadi kan tentang sharing pengalaman mencoba motor CB Verza ini 2 tahun ini gimana teman-teman ya. Nah nanti saya akan coba deh bikin review dari depan sampai belakang motor CB Verza ini ya. Terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.